Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Tadi Anda juga katakan sektor UMKM adalah salah satu yang terdampak akibat COVID-19 ini. Hingga saat ini begitu, bagaimana adaptasi dan kondisi daripada sektor UMKM ini terkait dengan COVID-19? Apakah sudah ada perubahan atau strategi baru begitu yang dijalankan atau seperti apa Pak yang terjadi? Iya, akselerasi yang dilakukan oleh teman-teman UMKM memang sudah harus menggunakan fasilitas teknologi ya, apalagi dengan industri 4.0, bahwa saat ini kita inilah momentum di mana teman-teman UMKM sudah harus mereformasi bisnisnya dan memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga misalnya yang saat ini masih offline sudah saat ini harus menggunakan fasilitas teknologi, misalnya dengan online dan lain sebagainya. Itu juga sangat membantu mengurangi pengeluaran ya untuk usahanya, untuk bisnisnya dia gitu. Dan memang dengan lokasi yang cukup jauh di daerah, sebagai orang daerah memang ini harus ada sosialisasi yang cukup masif yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder supaya pengalih fungsian dari offline ke online itu segera harus dilakukan. Gitu. Kalau misalnya bisnisnya ingin tetap survive di Kalimantan Timur tahun 2021 ini. Baik. Untuk digitalisasi dan penggunaan teknologi sendiri, Pak Bakri, kalau Anda lihat secara keseluruhan UMKM di wilayah Kalimantan Timur ini sudah berapa banyak begitu yang melek teknologi dan sudah beradaptasi dengan digitalisasi? Kita ambil contohnya misalnya terkait dengan penggunaan aplikasi ataupun internet begitu untuk kemudian dipasarkan produknya di e-commerce. Ini persentase untuk tipe-tipe UMKM seperti ini sudah berapa persen, Pak Bakri? Secara persentase mungkin kita tidak mendapat data ya, Mas Daniel, kita nggak berani juga mengungkapkan secara persentase, tetapi sepemahaman saya bahwa pemanfaatan teknologi internet ini memang bisa diaplikasikan di kota-kota besar di Provinsi Kalimantan Timur, sebutlah misalnya Samarinda, Balikpapan, dan beberapa kota yang ada di sekitar Samarinda dan Balikpapan. Sebenarnya ini yang disasar adalah teman-teman yang UMKM yang sudah memulai mereformasi usahanya dengan misalnya pencatatan yang bagus, kemudian juga mempunyai visi dan misi bisnis atau value bisnis yang sudah tercatat dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya yang menjadi titik tekannya adalah UMKM yang didominasi oleh teman-teman kaula muda. Gitu. Sementara untuk tempat-tempat pengusaha UMKM yang sudah masih dilakukan oleh konvensional ini memang agak susah gitu, dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur. Tapi saya yakin sekarang kan yang menggeliat ini adalah teman-teman UMKM yang masih berusia muda gitu, sehingga memulainya dari situ gitu. Kemudian juga kita perlu intervensi pemerintah dengan misalnya membangun dan memfasilitasi fasilitas internet yang bandwidth-nya cukup tinggi, sehingga teman-teman yang memanfaatkan internet itu bisa mengakses dengan mudah. Karena smart city dan lain sebagainya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya ya. Itu intervensi yang harus dilakukan pemerintah. Kemudian juga pemerintah juga mungkin bisa mengintervensi dengan melakukan pelonggaran pinjaman modal usaha dan sebagainya.